Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita dalam pemahaman Alkitab minggu ketiga di bulan Desember ini. Saat ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Dani Arianto dan ditemani juga oleh Mas Edu. Tak terasa bahwa kurang 1 minggu lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu 25 Desember. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita akan mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari Bapak Ibu, saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Kita akan awali pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan menghadap dalam Tuhan dalam doa saya hantarkan. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-berkat yang telah kami terima sepanjang hari ini dan hari-hari yang lalu. Bapa, terima kasih walaupun masih dalam masa pandemi Tuhan, kami harus melakukan pemahaman Alkitab dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memberi kami berkat dan kesehatan, sehingga kami tetap selalu bersemangat untuk selalu memuji-Mu dan selalu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, apabila saat ini kami akan memulai pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar siap untuk menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir pemahaman Alkitab pada malam hari ini hanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujikan dari nyanyian
Kidung Jemaat 438 bait pertama dan ketiga, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Dani, monggo. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada saat ini bersama kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai 13. Mari Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing. Dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara seringkali menerima kebaikan dari sesama. Mungkin
saat pernikahan kita banyak dibantu oleh saudara dan tetangga yang mempersiapkan acara pernikahan kita sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin di saat kita sakit, kita didoakan, kita dijenguk oleh saudara dan sahabat kita. Mungkin saat kita mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang yang sangat kita kasihi. Di saat itu kita menerima penghiburan, kita menerima kekuatan dari saudara dan sahabat. Atau saat kita sedang kesusahan dan membutuhkan bantuan, ada saudara atau sahabat yang dengan rela hati membantu dan menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara, jika kita mau mengingat segala kebaikan dari sesama, betapa bersyukurnya kehidupan kita. Banyak orang-orang yang mengasihi, banyak orang-orang yang mendukung kita. Mungkin kita tidak akan pernah melupakan kebaikan hati dan pertolongan dari sesama. Bahkan kita sangat ingin menceritakan atau bersaksi tentang kebaikan hati dan pertolongan tersebut kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara, kita pun juga terinspirasi untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Demikian pula kalau kita memperhatikan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa melalui kitab Nabi Yesaya, janji pembebasan dari Allah untuk umat yang menderita di tanah pembuangan merupakan berita yang luar biasa bagi Nabi Yesaya pada waktu itu. Karena itulah Nabi Yesaya menyampaikan berita pembebasan itu kepada umat. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya melukiskan bahwa yang pertama, Allah sangat mengasihi umatnya, dalam hal ini bangsa Israel. Sekalipun pada saat itu umat Israel sedang mengalami pembuangan di tanah Babil, akan tetapi Allah berjanji untuk membebaskannya. Allah berjanji untuk menuntun dan mengembalikan bangsa Israel ke tanah yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan. Disinilah Tuhan Allah telah menyusun segala rancangan yang baik untuk umatnya. Yang kedua, kita melihat di sini bahwa Allah sendiri yang akan membebaskan, Allah sendiri yang akan menuntun perjalanan umat Israel kembali ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan tersebut Allah berjanji untuk senantiasa memelihara umat Israel. Bahkan sekalipun nantinya akan mengalami situasi dan kondisi yang sulit, Allah tetap memelihara dan menolong umatnya. Kita perhatikan Bapak Ibu dalam ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan mengatakan demikian. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Inilah wujud kasih setia Tuhan kepada umat pilihannya. Yang ketiga, mari kita perhatikan bahwa Allah akan menjamin keberlangsungan hidup umat Israel. Allah sendiri yang akan menyediakan segala kebutuhan umat Israel. Allah akan menuntun mereka ke tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang menjadi sumber berkat pemeliharaan. Bahkan Allah akan menjauhkan umat Israel dari segala hal yang menyakiti mereka. Menjauhkan dari segala kesukaran sekecil apapun. Nah, ini nampak bahwa Allah itu sangat antusias
di dalam membimbing dan memelihara umatnya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Inilah narasi kasih Allah kepada umatnya yang dinyatakan melalui Nabi Yesaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Sang Pembebas mengajak umat untuk tidak tinggal diam. Ketika umat Israel merasakan kebaikan, merasakan janji Tuhan, mereka diajak untuk bersama-sama, ayo, mari dengan langit, bumi, dan gunung-gunung. Mereka diajak untuk bersorak-sorai, mereka diajak untuk bergembira, bersukacita bersama dengan alam. Umat diajak untuk bersaksi, menceritakan kasih setia Allah yang membebaskan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sangat indah jikalau kehidupan kita sebagai orang Kristen ini senantiasa menceritakan, bersaksi tentang kasih Allah, tentang kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Kira-kira demikian nggih, Pak Pam. Jadi kita diajak dalam masa Advent ini, ayo kita bersaksi, ya. Kita menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih lanjut, kita diajarkan bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah wujud dari janji Allah yang telah digenapi. Di tengah kelesuan dan kekeringan spiritualitas umat, Allah mengutus Yesus Kristus menjadi pembebas, bukan dari pembuangan atau penjajahan politis bangsa lain, melainkan pembebasan dari penjara religius akibat, dalam tanda kutip, penindasan atau tekanan dari para pemuka agama Yahudi yang sangat menitikberatkan kepatuhan pada hukum Taurat secara legalistik. Kehadiran Yesus Kristus ke dunia adalah penggenapan janji Allah yang pada waktu itu disampaikan melalui Nabi Yesaya. Ayat 13 kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Pada zaman ini kita perlu menyambut kedatangan Yesus Kristus ke dunia sebagai berita sukacita yang perlu kita beritakan, yang perlu kita saksikan. Sang Firman yang telah menjadi manusia itu merupakan wujud nyata kasih Allah bagi dunia. Allah tidak lepas tangan, Allah tidak tega membiarkan umatnya menderita. Saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti yang disampaikan oleh Pak Pambagio tadi, saat ini kita masih ada di tengah pandemi COVID-19 yang seolah menekan, menindas isi dunia. Saat ini kita diajak untuk menyuarakan kembali, untuk menggemakan kembali janji Allah bahwa Ia akan menghibur, bahwa Tuhan menyayangi umatnya. Marilah kita bersaksi, kita menceritakan akan kasih Allah yang memelihara kehidupan kita, ya, melalui wujud konkret kepedulian kita terhadap sesama yang membutuhkan. Dan tentu saja kasih itu kita nyatakan dengan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan, ya. Bapak, Ibu, di tengah pandemi COVID-19 ini banyak orang yang susah, ya Pak Pam, ya. Ya,
Ya, kalau Bapak Ibu merasakan susah, sulit mencari uang ya, anak-anak sulit dalam belajar karena masih online, ya. Banyak orang-orang yang susah mengalami kesulitan sebagaimana yang kita alami. Tetapi yakinlah, Tuhan itu senantiasa mengasihi, Tuhan senantiasa menyayangi kehidupan kita. Mari itu kita rasakan dalam kehidupan kita, dan mari kita pun juga diajak untuk mewujudkan kasih itu kepada sesama. Supaya dengan demikian Allah dimuliakan melalui kesaksian hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami terus menjalani kehidupan dengan bersukacita, dengan hati yang bergembira, sebab kami mengimani dan kami menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat menyayangi, Tuhan memelihara kehidupan kami. Sekalipun di tengah kesulitan hidup yang kami alami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhanlah Bapa kami, melalui doa syafaat ini kami pun berdoa untuk gerejamu GKJ Sabdo Mulyo yang saat ini tengah melaksanakan proses pengadaan tempat parkir di GKJ Sabdo Mulyo Induk di Ngabian ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong apa yang menjadi kebutuhan gerejamu untuk penyediaan pemenuhan lahan parkir ini. Kiranya Tuhan berikan kecukupan melalui persembahan jemaat, donatur yang Tuhan gerakkan hatinya untuk memberikan persembahan bagi lahan parkir ini. Tuhan pun memberkati, Tuhan menolong. Kiranya apa yang telah kami persembahkan ini sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kami pun berdoa untuk pelayanan di GKJ Sabdo Mulyo yang secara ini masih dilaksanakan secara online. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya melalui pelayanan-pelayanan ini kami terus memelihara iman yang Tuhan anugerahkan. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi jemaat Tuhan yang masih studi, yang masih kuliah, Tuhan berkati, Tuhan tuntun dalam belajarnya, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa maupun mahasiswa dengan baik. Bagi jemaatmu yang bekerja, Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam setiap pekerjaannya. Biarlah pekerjaan dilakukan dengan sukacita. Tuhan berikan rezeki untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan juga untuk mendukung pelayanan melalui GKJ Sabdo Mulyo ini. Tuhan berkati setiap keluarga Kristen. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, sehingga cinta kasih dalam rumah tangga terus terpelihara, terus ditumbuhkan, sehingga keluarga terjalin dalam keharmonisan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ini, Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat di legislatif, para pejabat di yudikatif, Tuhan tolong, para kepala daerah di provinsi maupun kabupaten kota, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia ini sehingga tercipta kemakmuran, kerukunan, toleransi, kedamaian di seluruh penjuru bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang sempurnanya kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang telah disampaikan dan juga pokok-pokok doa salawat yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pambagio dan juga Mas Edu. Persilahkan. Terima kasih Pak Dhani. Demikian firman Tuhan, renungan dari Bapak Dhani, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak henti-henti selalu menyerukan kebaikan Tuhan dalam masa pandemi sekalipun. Kita akan akhiri pemahaman Alkitab malam hari ini. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 426. Bait pertama, kita harus membawa berita. Harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Mana gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Demikianlah pemahaman Alkitab malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Semoga kita diberi kekuatan dan kesehatan di tengah masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan berkati, sampai jumpa.